Oke, selamat datang di podcast SMK Negeri 1 Purno. Oke, baik, kali ini kita kedatangan tamu yang kedua kalinya, ya tamu agung, ya. Tentunya dari SMK Negeri 1 Purno. Tamu agung. Siapa dia? Mr. Kim. Oke. Atau Pak Rohim. Oke, Terima selamat kasih, datang Pak Rohim. terima kasih. Selamat datang juga Mr. Naga. Oke, jadi Terima kasih kami udah diundang di sini di momen yang begitu sakral ini, di tempat yang begitu mewah ini, Mister. Terima Oke. kasih kita udah diundang. Jadi kita podcast SMK Negeri 1 Purno sangat senang ya dengan kehadiran Pak Rohim ya. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Rohim ini tidak bisa habis-habis. Sebenarnya banyak topik yang harus kita bahas. Dan kali ini kali ini topik yang berbeda yaitu tentang wirausaha ya. Siap. Saya ini seperti yang kita tahu Pak Rohim Mr. Sim ya. Mr. Sim ini adalah salah satu seorang pengusaha, walaupun seorang guru tetapi tetap seorang pengusaha yang sudah sukses, omsetnya yang sudah di mana-mana ya. Ada juga. Nah, jadi perlu Pengalamannya ada. Pengalamannya sudah banyak sekali. Nah, makanya dalam podcast ini kita nanti mencoba mengulas ya tentang bagaimana pengalaman Pak Mr. Sim ya dalam mengembangkan usahanya. Nah, itu nanti bisa dibagikan dan di-sharing kepada siswa-siswa SMK Negeri 1 Purno. Siap. Dan apabila nanti kan mereka kalau sudah lulus, mereka bisa berwirausaha. Iya, Ya. betul. Karena selama ini anak-anak itu masih lebih cenderung hanya untuk bekerja. Iya. Ya. Dan tentunya kalau kita hanya kerja kepada orang lain itu tidak enak ya. Betul. Karena betul, gajinya betul, hanya Mister. segitu-segitu aja, tidak bisa berkembang cepat. Tapi kalau kita dengan berusaha, kita penghasilan kita itu Iya. bisa jauh lebih besar. Iya, betul. Baik, Pak Rohim. Oke. Jadi Pak Rohim ini kan selain juga ini ya, selain jadi guru ya, punya usaha juga di rumah. Apa saja kira-kira Pak? Bisa dijelaskan apa saja yang sudah dikembangkan di rumah sekarang? Oke. Terima kasih Mr. Naga. Ya, Ini sekedar sharing ya. ya. Nggak elok kalau saya udah cerita hari ini tentang usaha saya, nggak elok. Tapi Oh, boleh gitu? nggak saya bercerita tentang masa lalu saya yang Oke, boleh. gulung, tikar, bangkit lagi, terus kemudian Oke, boleh. jatuh lagi, bangkit lagi. Nggak apa-apa Siap. ya. Bagus itu Jadi sekali itu. tadi Mister bilang anak sekarang lulus sekolah itu memang nggak harus jadi pegawai. Betul. Benar. Jadi kalau kita jadi pegawai itu harta kita, Iya. kekayaan kita itu bisa dilihat orang lain. Dan kita itu digaji, maka batasan aset kita itu terbatas. Tapi kalau kita jadi pengusaha, Iya. tentu yang gaji diri kita sendiri. Iya. Kita gaji diri kita sendiri ya jelas kita minta yang sebanyak-banyaknya ya. Karena seorang pengusaha itu adalah mereka berusaha untuk dirinya dan juga menggaji untuk dirinya sendiri. Iya. Oke. Pak Mister Pangodian, jadi kalau kita berbicara sejarah ya, Iya. ini masa lalu, saya SMP aja ini loh udah jadi pengusaha. SMP sudah Iya. jadi pengusaha. SMP Usaha saya apa jadi itu, Pak? pengusaha. Kira-kira? Jadi waktu SMP saya udah usaha itu burung dara. Jadi memang saya dari kecil itu suka usaha. Saya SD aja jualan es. Sudah jualan Iya. es ya. Oke. Jadi dulu waktu saya masih SD itu memang es nggak seperti sekarang, dulu esnya es lilin. Saya selalu ngambil dari mbah saya, memang kebetulan dia juga pengusaha ya. Kita punya sekolah itu kita selalu bawa per kelas, ada anak teman saya yang saya suruh bawa satu tremos, satu kelas itu saya kasih satu tremos Iya. berisi es lilin gitu. Ya alhamdulillah, jadi kita harus punya mindset. Kemudian waktu SMP saya udah berusaha menjadi seorang pengusaha apa? Mulai dari bebek, iya betul ya, ayam, kemudian burung dara, itu udah apa yang bisa menghasilkan uang walaupun usia saya masih SMP itu saya punya. Kalau yang burung dara saya beli yang masih kecil, saya rawat, udah dewasa, kita jual. Sama juga kayak ayam, apa itu juga gitu. Emang apakah juga memang orang tua itu seorang pedagang atau bagaimana kok bisa diperbolehkan Iya, untuk betul. jualan Memang juga?
ayah ibu saya itu seorang pedagang. Pedagang. Jadi saya terinspirasi untuk selalu berdagang, Mister. Oke. Mesti saya ada apa itu kalau memang punya peluang usaha ya udah saya sikat selama saya bisa. Terus kemudian waktu SMA, nah ini SMA ini saya udah punya toko. Oke. Ya, toko perancangan jualan-jualan di rumah itu. Ya walaupun itu sama ibu ya. Ibu yang jual, tapi kan saya yang berdagang. Saya berangkat sekolah, kebetulan waktu itu saya sekolahnya di SMK Muhammadiyah Babat, Mister. Muhammadiyah. Ya. Oke. Sepanjang perjalanan dari rumah sampai sekolah, sepulang sekolah, saya selalu kulaan bahasanya gitu. Beli segala sesuatu di toko itu yang habis saya beli di Pasar Babat, kemudian saya bawa ke rumah. Jadi itu waktu SMA. Dan di SMA itu saya sudah punya tabungan, saya sudah bisa beli sapi, Pak. Beli sapi? Iya. Itu sapi waktu itu harga berapa itu berarti? 5 jutaan lah. 5 Iya. juta. Punya tabung SMK itu. SMK. Kalau sekarang nominal berapa berarti? 50 juta kah? Ya kalau sekarang mungkin ya sekitar 20 jutaan lah. 20 juta. Iya. Kalau nilai uangnya itu. Nah, Iya. punya saya ini Mister, saya suruh siapa yang mau ngerumat gitu. Ngerumat bahasanya. Merawat ya. Merawat ya. Ya kita ada bagi hasil di situ 40-60. Yang merawat 60% dari keuntungan, kalau saya dapat 40%. Itu di SMK-nya Pak kemudian. Kemudian waktu saya kuliah S1, saya off, enggak ada pekerjaan apapun kayak saya fokus kuliah memang. Tetapi ya itu lagi-lagi saya mesti dimanapun saya berada, potensi apa yang bisa saya perdagangkan itu mesti saya perdagangkan. Waktu kuliah saya jualan makalah. Makalah. Iya. Jadi teman-teman saya yang anaknya orang-orang kaya itu kan kadang-kadang mereka males ya. Males untuk ngerjain tugas, males untuk buat makalah. Sehingga mereka itu mesti minta jasa saya. Mas Rohim, sesuai presentasi kayak no makalah gitu ya, saya buatin lah. Iya. Ya lumayan sih, satu anak itu 30.000. Nah kalau misalnya ada 3 kelompok yang mau presentasi, makalahnya saya buatin ya 30 kali 3. 30 kali 3. 90.000. Kayak gitu Mas. Jadi alhamdulillah saya memang kalau mindset saya di kepala saya ini ya pengusaha betul. Pengusaha betul ya. Bahkan hari ini saya jadi P3K itu, diangkat P3K, saya banyak pekerjaan saya di usaha itu yang saya selesaikan karena tanggung jawab saya di sekolah, tanggung jawab saya terhadap diri saya, tanggung jawab saya terhadap anak-anak, mengajar, ya mungkin inilah rezeki yang udah ditetapkan sama Tuhan kepada saya. Ya wis Mas Rohim sampean udah ngajar aja. Pengusaha muda. Mungkin disuruh lereni gitu ya bahasanya. Gitu. Iya. Jadi saya lanjutkan dulu ya, Mister ya. Iya. Untuk di semester 7 saya nikah kemudian. Belum ada pekerjaan yang resmi yang saya lakukan. Iya. Nggak ada. Saya lulus S1, saya langsung lanjut S2, saya udah nikah. 3 tahun saya di rumah Ngimbang Lamongan bersama istri saya. Saya sambil kuliah itu juga alhamdulillah saya menjadi seorang pengusaha juga. Di daerah Lamongan saya terkenal sebagai bos ya. Iya, bos saya. Jadi di sana memang potensinya banyak. Di Ngimbang Lamongan sana potensinya banyak. Kalau pas waktunya musim buah, saya menjadi pengusaha buah. Oke. Nebas punyanya petani, terus kemudian saya bawa ke agrobis, ke pasar-pasar buah lainnya. Kalau waktunya bako, ya sama ya kulaan bako. Saya bawa ke gudang bako, saya jual ke gudang bako pakai nama orang. Ya. Tapi waktu itu juga saya menjadi pengusaha beras. Beras itu saya dari toko-toko di daerah Ngimbang sana saya bawa ke Surabaya. Jadi saya jualnya ke Surabaya. Kebetulan waktu itu kan saya juga kuliah di sana. Jadi dari Kamis malam itu pakai mobil. Ya, kalau nggak pakai mobil ya kadang pakai motor. Saya bawa. Kalau pakai motor itu mungkin 2 sak beras saya bawa ke sana, saya jual di sana. Pas waktu pesanan banyak saya pakai mobil. Hari Kamis malam berangkat, udah
Sampai sana saya masukkan kos. Iya. Habis pulang kuliah langsung saya sebarin itu beras kepada pelanggan-pelanggan saya. Alhamdulillah. Kalau yang resmi pada saat itu saya juga menjadi seorang pengusaha sapi, Pak. Wow. Iya. Benar. Jadi saya terkenal di sana itu bos pedet, Pak Pangudian. Maksudnya apa itu, Pak? Jadi di daerah Ngimbang sana itu kebanyakan kan peternak sapi yang pedet-pedet itu ya, sapi wedok, terus kemudian anak itu. Kalau anaknya laki-laki udah waktu itu sampean minta uang berapa, tak kasihin itu. Anak lah apa namanya? Sapinya baru aja melahirin. Iya. Dia minta uang saya udah tak kasih, tak DP. Sehingga ketika sapi itu sudah berumur 1 tahun, Iya. itu udah milik saya. Jadi pedet. Terus kemudian di daerah Ngimbang, daerah Mantop, daerah pokoknya saya terkenal di sana. Kalau ada pedet sapi lanang udah itu hak saya, itu milik saya. Selalu saya bawa ke daerah Tuban. Di sana kita ternak sendiri atau kita jual kepada peternak-peternak sapi penggemukan. Alhamdulillah. Ya itulah saya, Pak. Kemudian berlanjut, alhamdulillah tahun 2014 saya diajak Pak Amin Mustafa, teman saya guru bahasa Indonesia itu untuk mengajar di sini, Pak. Oh, Pak Amin berarti yang mengajar. Iya. Oke. Akhirnya saya ngajar di sini, Pak. Setelah saya ngajar di sini, aduh, kepala ini tambah pusing, Pak Pangudian. Kenapa, Pak? Setiap menerima gaji bukannya seneng, stres. Karena Betul ya? Orang itu menerima gaji seharusnya seneng ya. Kalau saya enggak, saya jadi guru di sini, setiap menerima gaji itu stres. waduh, Iya. aduh. Betul. Jadi mohon maaf ya, ini sudah cerita. Gaji saya waktu itu 750.000. Dibandingkan dengan Iya, waktu saya diforsir di sini mulai dari jam 7 sampai jam 2, 1 minggu full. iya. Sementara saya sebelum jadi guru kan pengusaha. Mungkin cari uang 1 juta itu semalam bisa, 1 juta sehari bisa. Cari uang 5 sampai 10 juta sebulan bisa. Habis itu ngajar di sini. Gajinya 750.000. Stres dah itu ya. Stres banget. Makanya kalau saya berpesan Pak Pangudian, Ya, anak-anakku gimana? ini yang generasi-generasi Betul. muda, bahwa negara yang maju itu bukan negara yang penduduknya seorang pegawai, salah. Negara kalau pengen maju, negara itu harus dihuni oleh para pengusaha. Betul sekali. Iya. Iya benar. Jadi jangan pernah kamu punya mindset setelah lulus sekolah bekerja, jangan. Tapi tidak apa-apa sih. Setelah lulus bekerja, Baru. tapi cari modal. Cari modal untuk usaha. Kalau udah punya modal, segera. Nggak perlu takut sama siapapun. Ingat Allah itu maha besar. Selama kita ikhlas, kita berani, kita yakin bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu adil. Walaupun saat itu kita tumbang, kita akan bangkit lagi. Dan pasti kita akan sukses. Maka sekali lagi, jadilah seorang pengusaha. Betul. Hebatnya suatu negara adalah hebatnya penduduknya itu menjadi seorang pengusaha. Makanya saya begitu Pak Bagudi. Nah tapi kok bisa istilahnya kan Pak Rohim itu sebenarnya kan istilahnya sudah punya passion di bidang wirausaha. Dan seiring jalan, tapi kok bisa masih tetap jadi guru? Iya. Apakah mungkin ada panggilan jiwa atau bagaimana nih? Iya. Ini Betul Pak Bagudi. Saya juga bingung ya. Saya lulus S1 itu jurusan bahasa Indonesia, kemudian kok pengen S2 nih. S2-nya juga bahasa Indonesia. S2. Iya. Sampai selesai berarti ya? Selesai di Unisha Surabaya. MPD berarti ya? Iya, alhamdulillah. Oh. Jadi setelah lulus itu bingung saya. Saya ini seorang guru lulusan S2. Kalau saya nggak ngajar, lucu juga ya. Iya. Guru benar. bahasa Indonesia nggak ngajar, Iya. lucu kalau saya nggak ngajar. Tapi setelah saya ngajar, saya justru bingung gitu ketika menerima gaji. Iya. Jauh di ekspektasi saya Pak Pangudian. Jadi guru itu ternyata gajinya kecil banget. Waktu Betul itu sekali. saya heran. Makanya mohon maaf, saya 2014 itu jadi guru Pak Pangudian. Mulai 2014? 2015 jadi guru. 2015. Tapi saya merasakan bahwa saya benar-benar jadi guru itu sejak saya jadi P3K.
sejak 2023. Sebelumnya itu seperti Tidak merasa jadi guru. jadi kayak seperti hanya apa namanya Ya, ini ya apa namanya apa istilahnya hobi lah. apa ya? itu sampingan. Iya. Jadi ya saya itu sampai malu kadang-kadang sama Gitu ya? teman-teman guru, sama Pak, mohon maaf, sama Pak Iwan Sujianto dulu waktu jadi kurikulum, terus Pak Didi, waktu Pak Irwan, saya sampai malu Pak kemudian. Saya itu jam ngajar ya, punya jam ngajar. Tapi ya sering kali tak kasih tugas. Karena tuntutan pekerjaan. Betul. Nah, kebetulan waktu itu saya juga punya usaha di pupuk ya. Iya. Ya, jadi pengusaha pupuk juga pernah melayani pupuk-pupuknya masyarakat. Iya. Subsidi. Ya. Terus kemudian selain itu juga mengelola banyak perumahan juga ya. Maksudnya pengelolaan perumahan masih Ya, gimana? jadi Pak? kita pemborong. Jadi kalau Pak Panggudian punya pengembangan ya, Betul. Pak Panggudian mesti tender itu. Siapa yang berani ngerjain itu saya. Oke. Nah, jadi pemborong. Selain itu juga bakul sapi. Belum lagi nanti menjadi tim-tim di desa itu, tim TPKD pelaksana kegiatan di proyek-proyek. Iya. Kemudian ngopeni HIPA. Iya. Jadi pekerjaan saya itu saya enggak pernah. Saya kalau misalnya dari sekolah Pak Panggudian, pulang jam 2:30 sore. 2:30 sore. Itu enggak pernah sampai rumah Pak Panggudian. Mesti langsung kemana gitu. Jam 10 baru sampai rumah. Jam 10 sampai Dan itu setiap hari. Berarti Kayak benar-benar sangat-sangat sibuk ya untuk dalam mengurusi dunia usaha ya. Iya betul Pak Panggudian, luar biasa. Jadi kalau saya dulu dapat gaji itu malah di Buton itu selalu ngomel ya. Ngomel Iki ya? bayarannya gak tahu dijupuk gitu. Oh, numpuk-numpuk berarti. Iya. Kayak investasi di situ itu Iya, sekolah gak gitu. pernah saya ambil. Jadi waktu sebelum jadi P3K ya itu ya, Iya. masih sibuk-sibuknya jadi pengusaha. Iya. Pak. Sampai marah Buton itu setiap saya masuk ke kantor TU itu. Iya, Wah, iya. iki gajinya gak tahu dijupuk, numpuk, Iya, mau numpuk. penny duitem gitu. Iya, nanti kan hilang kan gitu ya. Jadi alhamdulillah Pak Panggudian. Oke. Nah, terus ini saya mau tanya Pak Mr. Sim ya. Tadi kan dibilang tadi sempat juga usaha Satu. apa namanya pengembangan rumah, Properti. memborong rumah begitu ya. Itu sistem kerjanya kalau dalam memborong rumah itu seperti apa kerjanya, Pak? Jadi kita punya tim. Jadi begini Ya. Pak. Satu rumah Iya. mulai dari pekerjaan juga material Iya. untuk perumahan tipe 35, 40, 45 Iya. itu dari angka 33 juta Iya. sampai angka 45 juta 45 juta. untuk satu rumah. Satu rumah. Kita biasanya satu blok itu ada 6 atau 7 atau 10. 10 Ya kita rumah. kaliin aja 10 rumah kali 35 juta. 35 juta. 350 juta. 350 juta. Itu untuk bukan hanya menggarap loh Pak itu. Tapi Mulai dari perencanaan, perencanaan. penggarapan, juga materialnya sampai selesai. Oh, biayanya segitu per rumah gitu per ya. rumah segitu. Nah, karena kita satu blok, karena kita semua ya tinggal ngaliin aja. Tapi material ikut kami itu, pengembang nggak mau tahu. Oke. Iya, Oke. yang Sistemnya saya- begitu ya. Pemborong dengan pengembang gitu ya. Iya, begitu. Oke. Jadi itu kayak gitu. Terus yang paling senang saya itu sebetulnya di dagang sapi, Pak. Dagang sapi. Kalau dagang sapi gimana, Pak? Pengalamannya? Kalau dagang sapi ya luar biasa ya Pak Gudian. Jadi kita punya banyak tim di sana, di daerah Gimbang sana, yang selalu menginformasikan ke saya, Iya. Mas, ono sapi sama delok gitu. Jadi saya langsung ke sana. Hmm. Ya kita ukur aja sapi itu, kita cek bentuk tubuhnya, Oke. jenisnya, Iya. kemudian ciri-cirinya. Kan ciri sapi itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri ini gampang lemu, gampang Iya. gemuk, ini Iya. susah gemuk. Ini jenis apa, limusin, jenis simental, banyak jenisnya. Iya. Pegon, apa jenisnya banyak. Dan setiap jenis sapi itu walaupun ukurannya sama, harganya berbeda. Karena contoh aja jenis limusin, dia walaupun ukurannya sama-sama kecil, tapi jenis limusin kalau dirawat dengan baik
dia bisa jauh lebih besar daripada jenis-jenis yang lain. Jadi kalau satu sapi keuntungan ya minimal 1 juta lah. Minimal Iya. 1 juta. Satu sapinya. Oke. Minimal Luar 1 biasa juta. Ya kalau kita bawa 2-3 sapi ya tinggal hitung aja. Berarti begitu banyak istilahnya jenis-jenis usaha yang sudah dikerjakan Pak Mr. Sim ya. Alhamdulillah Pak. Saya juga Jadi- pernah punya kafe walaupun sekarang udah enggak lagi. Pernah juga kafe. Iya, Ah. Jadi enggak pas kafe sih, warung lah. Warung. Oke, tapi apakah bertahan lama waktu itu? Enggak juga. Enggak juga ya. Mungkin saya enggak cocok ya. Enggak dengan- cocok di dunia dengan dunia kuliner gitu. kuliner ya. Oke. Selalu nggak pernah berhasil dan itu berkali-kali gitu. Join sama teman, Iya. buka sendiri. Kalau yang namanya kuliner itu gagal terus. Gagal terus ya. Tapi tidak apa-apa sih. Ini bagian dari kehidupan Pak kemudian. Seorang pengusaha memang harus siap gagal. Siap gagal ya, harus menerima risiko ya, dan Betul. harus lapang dada begitu ya. Iya. Nah, kemudian pada saat saya lupa tadi mau tanya apa tadi ya. Nah, ini bicara tentang usaha ya. Tadi kan Pak Rohit sudah cerita banyak tentang usahanya. Nah, ini sekarang kita coba terkait persiapan siswa kita ini, Pak. Iya. Nah, kira-kira nanti apa sih yang perlu dipersiapkan siswa kita nanti ya kalau lulus ya? Jadi kalau bisa kita berdoa siswa-siswa yang dari SMK Brunei itu lebih banyak cenderung ke usaha, gitu Oke. ya. Apa yang sebenarnya paling harus dipersiapkan oleh siswa itu supaya bisa merintis usaha sendiri nanti ya, Pak? Siap, Mister. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha, yang pertama kita harus yakin. Iya. Yakin pada diri kita bahwa kita mampu, yakin pada pertolongan Allah. Betul itu ya. Kalau kita Islam ya Pak Mudian. Iya. Kita Muslim, kita yakin sama Allah. Kita buka usaha, kita yakin sama Allah. Nah, yang namanya berusaha kita harus selalu berdoa, ikhtiar, dan tidak pernah lelah. Karena usaha itu, kalau kita buka usaha 1 tahun pertama kita buka Iya. usaha itu puasa Pak. Puasa. Jangan berharap untung di Berharap 1 tahun pertama selalu kita biasanya buka usaha. Iya. Jadi kalau kita buka usaha 1 tahun pertama itu adalah dimana kita diuji menjadi seorang pengusaha. Mesti, ada hambatannya di tahun pertama loh ya. Yang gagal lah, yang nggak dapat untung lah, yang ngeri banyak, yang ingin jatuhin banyak. Oke. Itu di tahun banyak pertama sekali mesti. tantangan, Jadi betul. benar-benar diuji hati kita ketika kita baru mendirikan sebuah usaha. Nah, ini harus menjadi pembelajaran bagi anak-anak ketika mereka buka usaha. Iya. Janganlah pantang putus asa. Karena di tahun A, tahun pertama itu adalah di mana mereka diuji. Betul. Itu pasti. Tidak dapat untung pasti. Pegel, capek, kadang-kadang juga gagal pasti. Tetapi ingat di tahun kedua, ketiga dan seterusnya, Iya. kita akan lebih lihai, kita tahu jalan kita. Wis temok dalane penak nanti kita usaha. Betul, Dan betul. untuk menjadi pengusaha itu jangan langsung muluk-muluk Pak Mandian. Ini Betul. untuk anak-anak kita, siswa-siswa SMK Negeri Mono. Jangan pernah muluk punya usaha itu langsung sekelas PT, Betul. sekelas perusahaan yang besar. Jangan. Jangan. Kalau kita punya usaha tidak kita rintis dari kecil. Tumbang selesai kita. Selesai. Tapi kita dari kecil dulu, Pak. Misalnya kalau kita di usia bidang kuliner ya. Kuliner. Ini saya punya tetangga. Iya. Tetangga saya itu saat ini punya omset per tahun itu miliaran, Pak. Awalnya dulu itu sangat tidak meyakinkan. Dianggap dolanan itu. Betul. Bener. Apa? Membuat tepung jempol gitu yang terkenal itu. Gawe tepung dia udah dijual ke tetangganya. Kecil, modalkan hanya ratusan ribu aja. Nggak sampai jutaan. Tapi hari ini, waduh, karyawannya udah Sudah banyak sekali. sekian persen penduduk di desa saya itu karyawan dia. Iya betul, iya kecil Pak, remeh. Remeh ya. Iya, jadi kalau kita mau diriin usaha jangan pernah kita berpikir bahwa
aku ora duwe modal, aku Ya, ora duwe benar. ndak. Jangan overthinking dulu gitu ya. Ndak. Kita awali dari kecil. Saya punya teman yang bukan teman terlalu dekat, ndak ya. Ya saya sendiri, tapi saya nyontohin orang lain. Dulu itu bakul gedang, Pak. Keliling pakai sepeda motor golek gedang. Iya. Ditelateni, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Udah. Saat ini ya memiliki banyak mobil truk. Iya, benar. Punya banyak aset. Bedak-bedak buah. Sampai ke Jakarta sana malah. Dan omsetnya per tahun miliaran juga. Wow. Berawal dari apa? Jualan pisang keliling. Jualan pisang keliling ya. Awalnya usaha itu dari enjoy, senang. Dari kecil-kecil dulu gak apa-apa. Iya. Nanti akan tumbuh itu besar, yang penting kita punya konsisten, komitmen, kerja keras, kerja cerdas, kemudian yakin pada Allah. Betul. Terus lagi mungkin Pak Pengudian untuk Iya. anak-anak. Setelah lulus sekolah kalau emang jadi usaha ya cari kerja dulu lah, cari modal. Nah perlu banyak. Habis itu buka yang kecil-kecilan dulu. Misalnya ya mohon maaf ya. Kadang orang itu mikirnya aku usaha apa ya? Usaha transportasi butuh modal yang besar. Ngapain? Betul. Yang kecil dulu. Yang penting kita konsisten. Ikut orang dulu lah, jadi pengusaha, sopir truk, ya. Tapi ya jangan jadi sopir mentalnya. Mentalnya harus aku saiki nyopir ya wis sok ben kudu duwe truk, harus begitu mentalnya. Hari ini ikut orang jadi di warung. Mentalnya jangan saya kerja di warung ini harus dapat uang banyak, jangan. Tapi saya kerja di warung besok harus punya warung. Harus begitu Pak Pengudian. Itu mental pengusaha. Baik, jadi sudah banyak tadi yang dijelaskan Pak Rohi, yang menjadi salah satunya itu kita harus punya mental, Iya. harus siap secara mental ya, harus siap mental gagal begitu ya. Betul. Nah, kemudian yang paling yang selanjutnya itu kita juga perlu menentukan apa idenya itu. Biasanya itu yang paling susah gitu Pak ya. Ketika kita memilih ide, aduh kita mau buat ide usaha apa ya? Soalnya kan biasanya kan banyak yang sudah punya bikin usaha ini, apa contohnya bikin apa namanya teh kota. Saya juga pengen teh kota begitu. Nah, menurut Pak Rohi sendiri untuk penentuan ini harus bagaimana Pak? Oke, satu ya. Jadi untuk kita membuka usaha, satu kita harus punya passion. Passion kita di mana? Kalau misalnya kita lulusan tata busana, ya mungkin passion kita ya di fashion ya. Ya kita harus membuka usaha kecil-kecilan di situ, mulai dari membeli alat jahit lah di rumah. Punya 1-2 alat jahit kita jahit dulu. Tapi kita harus punya keyakinan, punya usaha bahwa saya tidak mungkin selamanya jadi tukang jahit. Betul. Saya harus punya konveksi. Nah, gitu. Terus kalau misalnya lulusan DKV ya, anak-anak ini mungkin passion di dunia syuting ya. Syuting, ada desain. Nah, desain, enggak apa-apa punya di rumah, kita ngelayanin kecil-kecilan, ngelayanin orang tetangga mau buat banner, kita kerjasama dulu sama si pemilik banner. Yang penting kita jangan malu usaha itu. Kalau udah berkembang, tapi kita harus yakin, punya keyakinan besok saya harus punya percetakan. Betul. Kalau misalnya lulusan TKJ, lulusan TKR, kalau mau buat bengkel besar terlalu berat ya. Yang penting gini Bang, apa yang kita yakini itu passion kita senang di situ kita lakukan, tidak perlu besar. Kecil-kecil dulu gak apa-apa, yang penting kita konsisten. Tapi kalau kita selalu konsisten, usaha gagal, suatu saat nanti pasti ketemu passion kita sebenarnya di mana. Saya punya teman Pak, ini beneran saya tidak bohong. Teman saya ini dulu dia jualan pentol, kemudian jualan pentol gagal, kemudian sate keliling gagal. Iya benar. Terus kemudian dia jualan kasur. Iya. Ternyata apa? Pintu rezeki dia itu ya di kasur ini. Gitu loh. Iya. Setelah dia jualan kasur, ternyata dia punya banyak kenalan. Ia di rumah itu membuat usaha busa. Kasur busa itu loh. Terus dia membuat kayak spring bed dan lain sebagainya. Dia sekarang hebat, kaya raya dari situ. Artinya apa Pak kemudian? Hidup itu proses. Jalani aja proses itu dengan keyakinan, kerja keras, ikhtiar, kemudian yakin pada Tuhan bahwa
Dari situlah kita akan sukses. Insya Allah suatu saat nanti kita akan menemukan passion kita, di mana kita berada, di mana kita faknya, ya faknya awak dewi itu di usaha apa itu nanti akan ketemu, pasti itu. Iya. Yang penting mentalnya itu yang perlu kita jaga dulu Pak. Nah, kemudian selain itu Pak, apa namanya, ide, setelah ide dapat, nah kemudian tentunya juga kita pada saat kita buat usaha itu perlu juga apa namanya, perlu keterampilan komunikasi Pak. Ini juga sangat penting Pak. Karena kan kita juga kan harus untuk promosi untuk usaha kita supaya bisa tersebar kemana-mana. Iya. Apa yang harus kita tingkatkan dalam komunikasi ini Pak? Oh iya. Satu Pak Panggudian ya, untuk anak-anak juga, untuk kita yang sedang berusaha. Satu, jadi jadikanlah ini prinsip dalam kehidupan kita. Selama kita berusaha membahagiakan orang lain, maka Tuhan akan membahagiakan kita. Jangan pernah kata-kata yang keluar dari mulut kita itu senantiasa menyakiti orang lain. Ya. Usahakan dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berbicara, dengan tema, topik apapun yang kita omongkan, jangan sampai topik, tema, ucapan yang kita ucapkan itu menyakiti perasaan orang lain. Ya. Maka orang lain akan dekat dengan kita dengan sendirinya. Mereka akan nyaman dengan kita. Dan kalau kita sudah bisa menjadi sosok yang seperti itu, mau buka usaha apapun, teman kita banyak. Ya benar itu Pak. Jadi komunikasi yang terbaik adalah komunikasi yang cerdas. Tetapi jangan pernah kita menyakiti orang lain dari apa yang kita ucapkan. Buat mereka bahagia dengan kita. Buat mereka senang dengan ucapan kita. Maka ketika kita bisa membahagiakan orang lain dari komunikasi kita, maka giliran Tuhan yang akan membahagiakan kita dengan suksesnya usaha kita. Itu Pak Panggudian. Kemudian selain komunikasi juga terkait untuk bikin usaha pasti punya butuh modal begitu Pak ya. Pasti. Sebenarnya apa yang harus cara kita untuk mendapatkan modal Pak? Apakah kita juga boleh memulai usaha itu tanpa modal? Iya. Iya Pak. Jadi satu Pak Panggudian ya, usaha itu kita mulai yang jelas semua usaha itu pasti ada modalnya Pak. Pasti itu. Bagaimana kalau kita nggak punya modal, ya kita kerja dulu Pak. Iya, kita kumpulin uang yang kita dapatkan itu untuk menambahkan usaha kita. Jadi begini, kalau kita punya keyakinan ingin menjadi pengusaha transportasi, maka kita harus mencari pekerjaan kernet Pak. Iya, kernet. Kita kan dapat gaji dari situ. Yep. Kita juga punya pengalaman, kita bisa cari teman yang berhubungan dengan transportasi. Kita jadi kernet dulu, kita kumpulin itu uang dapat yang kita dapatin. Kalau udah pinter jadi kernet, pindah jadi sopir Pak. Kalau udah jadi sopir, kumpulin harta uang yang kita dapetin, kita sudah punya banyak teman, kita udah punya banyak relasi. Ya. Gak apa-apa, kita berani utang di bank. Karena kita udah punya jalannya loh. Kita punya truk, kita bisa jalan. Seiring berjalannya waktu, hutang kita di bank akan tersampaikan. Yang penting gini Pak Panggudian, ketika kita menjadi seorang pengusaha, maka ada beberapa hal yang harus kita hindari. Satu, Apa itu Pak? bermain perempuan. Oh. Iya. Kalau kita itu sudah berzina, kalau saya punya keyakinan orang itu kalau udah zina ditutup pintu rezeki kita oleh Allah. Kalau udah ditutup pintu rezeki kita oleh Allah, mau usaha apapun kita tetap gagal. Oke. Ya. Maka banyak teman pengusaha itu yang tergoda perempuan, mereka pasti jatuh. Iya, kalau dia digoda mungkin digoda teman yang kasar apa bisa dia. Tapi kalau dia udah kena goda perempuan, dia udah berzina, tumbang itu usahanya Pak. Jadi itu Allah tahu ya yang kita lakukan, usaha kita tahu, bahkan kalau kita yakin pasti kita dikasih jalan. Jadi modal itu sambil jalan Pak. Yang penting keyakinan bahwa kita pasti sukses, keyakinan bahwa Allah itu pasti akan membantu untuk melancarkan cita-cita dan harapan kita. Dan ketika kita udah sukses, ya janganlah kita bersifat sombong, menyombongkan harta yang kita miliki, terus kemudian kita menghina orang lain yang tidak mampu,
kemudian kita seenaknya sendiri menggunakan uang yang kita dapetin ke karaoke, main perempuan, judi, mabuk-mabukan, udah jangan sampai seperti itu. Kalau kita udah terjerumus di situ, selesai, Pak. Betul. Tidak hanya 1, 2, 3 orang kasus pengusaha tumbang karena itu, udah banyak banget. Maka yang perlu dihindari ketika kita jadi pengusaha adalah itu, main perempuan. Betul sekali. Jadi menjadi pengusaha tidak punya banyak modal, enggak. Yang penting kita suka dengan kuliner ya, kita cari aja info-info tentang yang butuh karyawan di kafe, di warung, nggak apa-apa kita ikut di situ. Sambil jalan kita nikmati, kita berusaha, kita lihat piye cara nih manajemen mengatur uang, menggaji karyawan, mencari pelanggan. Udah kalau kita udah punya banyak ilmu di situ, mendirikan warung bukan hal yang rumit, bukan hal yang susah, pasti bisa. Kalau kita udah punya ilmunya, walaupun kita berhutang di bank, tidak masalah. Insya Allah sukses. Nah, kemudian benar tadi apa yang dikatakan Pak ini ya, Pak Mr. Sim ya. Oke. Yang jelas seiring kita sudah menjalankan usaha, mungkin contohnya kita sudah mendapatkan pendapatan semakin lama semakin meningkat, dan yang hal penting supaya tetap bisnis kita itu berkembang dengan baik, tentunya juga harus punya catatan keuangan yang sangat bagus. Nah, bagaimana cara kita untuk mengelola keuangan bisnis kita supaya efektif? Ini sangat penting juga. Penting. Jadi gini. Oke, terima kasih, Mister. Jadi begini, kita ketika menjadi seorang pengusaha dan sudah sukses ya. Kalau saya boleh memberikan saran, satu, jangan pernah tinggalkan Allah dalam usaha yang kita lakukan. Selalu libatkan Tuhan kita dalam usaha yang kita jalankan. Contohnya begini Pak Pangudian, kalau kita punya melibatkan Allah pada usaha yang kita lakukan, maka di situ kita harus mensisihkan penghasilan atau hasil atau keuntungan yang kita dapatkan untuk di jalan Allah. Contohnya, kalau saya dulu 10% Pak dari usaha saya itu adalah harus saya gunakan untuk jalannya Allah. Saya misalnya 1 bulan untungnya 10 juta, maka 1 juta dari keuntungan saya itu saya sisihkan. Ini untuk perjuangan di jalan Allah. Itu berarti saya selalu melibatkan Allah dalam usaha saya. Kenapa? Saya punya keyakinan, kalau saya udah begitu, maka Allah akan menjaga usaha saya. Karena banyak orang yang ingin menumbangkan usaha itu banyak. Tapi kalau udah kita ngelakuin itu, insya Allah yang jaga. Allah yang jaga usaha kita. Allah yang mengatur, Allah yang tolak balak, yang menolak kejahatan orang lain, yang menolak masalah juga musibah. Dari 10% hasil yang kita peroleh itu adalah untuk jalannya, untuk berjuang di jalannya Allah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, dalam berwirausaha, berpengusaha kita harus punya manajemen Pak. Manajemen itu seperti ini. Kalau kita punya hasil 1 juta, maka jangan gunakan 1 juta itu untuk belanja. Jangan gunakan uang 1 juta hasil saya, hasil Mr. Pangudian nanti untuk belanja. Pak Pangudian 1 bulan menjadi pengusaha, setelah dihitung modalnya, kemudian operasionalnya semuanya bersih ya, masih menyisakan uang 10 juta. Itu untung bersih. Jangan jadikan uang 10 juta itu untuk belanja. Maksudnya untuk digunakan dikonsumsi begitu? Jangan, tetapi itu harus dibagi. Dari seluruh penghasilan bersih yang kita dapatkan, maka yang harus kita nikmati paling banyak itu adalah 50% dari keuntungan yang kita dapatkan. Paling banyak 50% baru bisa gunakan. Misalnya mau belanja rumah, mau beli rumah, mau beli motor, mau beli apa, kita tidak boleh menggunakan 100% keuntungan kita, tidak boleh. Paling banyak 50%. Kenapa? 50% itu adalah satu, untuk penambahan modal 30%. 10% untuk jalan perjuangan kita di jalan Allah.
10% sisanya kita gunakan untuk operasional. Karena kita dalam berwirausaha itu pasti ada tempat, bener enggak? Betul. Ada sewa kalau kita sewa, ada kendaraan transportasi, dan ada yang lain-lain juga pasti itu. Jadi itu harus kita punya dana cadangan. Penambahan modal. Untuk apa penambahan modal? Kalau kita punya usaha, maka perubahan harga yang kita perjualbelikan itu kadang naik. Nah kalau sudah naik, maka modal kita, kalau kita nggak ada penambahan modal, tentu kita nggak bisa kulaan kan gitu ya. Kita nggak bisa membeli dengan produk yang sama, dengan uang yang sama kan nggak bisa. Harus ada penambahan modal. Sebanyak berapa? 30% dari keuntungan bersih yang kita dapatkan. Maka setiap tahun kalau kita menjadi pengusaha, harus modal itu bertambah banyak. Itu harus, jangan sampai cundal selesai, jangan sampai, harus bertambah. 20% sisanya itu kita gunakan untuk operasional. Termasuk harta yang kita perjuangkan di jalan Allah kita. Oh, berarti tadi perhitungannya itu kalau untuk keuntungan bersih, tadi kan contohnya 10 juta gitu ya. Itu bukannya keuntungan bersih itu sudah istilahnya, bukannya sudah tidak termasuk lagi biaya operasional, sudah dikurangi biaya operasional? Iya, oh iya, saya keliru. Operasional yang dimaksud itu gini, Pak. Gimana, Pak? Kalau operasional karyawan udah ya. Iya. Operasional yang saya maksud itu adalah operasional yang tak terduga. Contoh, kita udah gaji karyawan, kita udah bayar listrik, kita udah bayar sewa, semuanya udah. Iya, clear. Ya, yang saya maksud operasional itu adalah jagani, Pak. Kita kalau misalnya kita punya kendaraan truk, dilalah kok ban bledos. Nah, itu yang saya maksud. Terus ada kecelakaan kerja karyawan kita. Betul. Kemudian ada kerusakan mesin. Nah, ini harus ada cadangan, Pak, itu. Harus ada dana cadangan. Berarti biaya tidak terduga. Biaya tidak terduga, itu operasional tidak terduga. Itu harus ada. Kalau kita punya untung bersih setelah dikurangi karyawan, dikurangi fasilitas, dikurangin sewa, dikurangin biaya belanja ini, itu udah untung bersihnya itu terus kita ambil, dikasihkan istri semuanya, nyoh tak kei duit 10 juta resik gitu, usaha kita di kemudian hari pasti tumbang. Pasti tumbang. Maka 30% dari keuntungan bersih itu harus masuk ke penambahan modal. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apakah esok bulan depan usaha kita akan lancar seperti hari ini. Betul. Maka itu penting, Pak Pangodian. Nah, kemudian jadi kan tadi kan kata Mr. Sim ya, jadi minimal 50%. Dan jelas juga boleh semakin lebih besar ya. 60%, boleh, malah bagus, malah lebih bagus begitu bagus. Ya. Nanti akan bisa lebih cepat berkembang. Jadi usaha kita itu kalau mau cepat, ya harus, ya kalau bisa untung 80% untuk penambahan modal. Betul. Jadi saya punya teman itu yang punya usaha seleb. Hari ini, dulu itu dia 2017, dia hanya bisa operasi 1 hari itu 3 ton. Hari ini dia bisa mengolah gabah 1 hari itu 70 ton. Wow. 1 hari. Kita bayangin aja ya. 1 ton keuntungannya, ya katakanlah 1 kilonya untung 500, 1 ton berarti untung 500.000 ya. Atau 300.000 lah. Nah, kalau 70 ton, ya 3 kali 70. 300 kali 10 3 juta kali 7. 21 juta sehari keuntungan dia. Kalau 1 bulan, udah berapa itu, Pak? Banyak sekali ya. Ratusan bahkan miliar, betul itu. Dia fokus bener. Apa yang dia punya, ya pernah cerita sama saya. Wes pokoknya duweku kita gawe no kene kabeh, tak investasikan di sini semua, Mas Rokim. Dia sekarang punya slab yang luar biasa besar. Ya, totalitas dia untuk mengembangkan usahanya, Pak Pangodian. Harus begitu. Wow, luar biasa ilmunya. Ternyata saya baru pahamnya. Hitung-hitungannya itu memang benar-benar ini ya. Oke, nah sekarang bicara tentang pemasaran, Pak ya. Tentunya pada saat kita buat usaha ya perlu juga pemasaran ya, supaya produk kita juga dikenal orang dan orang bisa
melirik mengenal dan produk membeli kita. produk kita begitu ya. Iya. Kalau menurut Pak Rohim sendiri, bagaimana cara kita untuk memasarkan ini produk kita, dengan efektif? Oke, terima kasih. Jadi untuk memasarkan produk kita, yang jelas media apa yang kita punya itu harus kita gunakan, Pak. Kita punya WA, kita intinya jangan pernah malu lah. Betul. Kalau kita udah malu, selesai Pak usaha kita. Jangan pernah malu. Untuk apa? Untuk memasarkan, untuk mengenalkan produk yang kita miliki kepada masyarakat. Kita di WA setiap hari kita share, di TikTok kita buat ucapan-ucapan yang kreatif, kita masarkan di TikTok, di YouTube terus. Jadi kalau usaha mau kita lancar, kita harus punya tim yang di bidang pemasaran. Pak Pangodian, rezeki itu milik banyak orang. Jadi jangan pernah kita berusaha itu yang kita yang ngelola, kita yang kayak kita punya produk ya. Awak dhewe sing masak, awak dhewe sing bungkusi, awak dhewe sing masarno, awak dhewe sing dapat untung. Jangan. Ingat, dalam setiap usaha kita, Allah itu kadang-kadang menitipkan rezeki orang lain itu kepada kita. Maka penting bagi kita ketika mengelola pengusaha, kita harus menggunakan jasa orang lain. Jasa di bidang transportasi, jasa di bidang marketing, jasa di bidang operasional masak. Harus kita menggunakan orang lain. Sehingga apa? Kita juga menggaji orang lain. Harta kita itu bukan untuk kita sendiri. Kenapa? Orang-orang yang kita gaji itu punya doa. Betul. Ketika ia menerima uang dari kita, dia senang. Senangnya dia adalah doa yang melancarkan rezeki kita. Makanya kalau kita punya usaha, jangan dikelola sendiri. Orang lain harus dilibatkan. Gampangannya istilah itu, rezeki ku nek iso didum. Begitu ya. Harta rezeki itu harus dibagi-bagi. Jadi itu. Terus kemudian untuk masarin yang kedua, Pak, kita itu teman saya punya teman, temannya saya punya teman. Maka prinsip yang berikutnya adalah kita gedok tular, itu juga bisa. Gedok tular. Tetapi kita harus mempertimbangkan orang lain yang kita jadikan relasi. Saya minta Pak Pangodian untuk, saya punya usaha beras. Pak Pangodian tolong dong cariin saya pembeli beras itu. Setelah Pak Pangodian dapat, di mana ya saya tidak boleh lupa sama Pak Pangodian. Bener enggak? Pak, iki sanggup sampean. Nah kayak gitu. Jadi kalau kita udah bisa begitu, Pak, dengan sendirinya usaha kita akan lancar. Karena setiap jalan yang kita lalui, kita bahagiakan mereka. Teman, sahabat, tetangga, orang tua, kolega yang bersentuhan dengan usaha kita, mereka bisa membeli rokok, kita beliin rokok, kita beliin minum, kita beliin makan, kita kasih uang. Mereka yang senang akan apa? Mendoakan usaha kita lancar, dan mereka yang senang akan selalu mencarikan pelanggan-pelanggan baru untuk kita. Baik. Dan bagaimana cara kita, Pak Mr. Sim ya? Saya lihat Pak Mr. Sim ini tadi sudah sangat menggebu-gebu ya. Luar biasa ilmunya sudah diberikan tadi ya. Pasti juga kita dalam usaha itu pasti sering gagal. Iya, pasti. Nah, bagaimana sikap kita untuk menghadapi kegagalan ini kalau dalam usaha ini? Satu, Pak Pangodian, kita harus berpikir bahwa dunia ini tidak pernah bisa sempurna. Jadi kalau kita berharap bahwa dunia ini sempurna, itu salah besar kita. Kita berharap dunia ini warnanya putih semua, nonsen. Kita berharap teman kita baik semua sama kita, nonsen. Tidak mungkin. Kita berharap usaha kita lancar terus, nonsen juga. Tidak mungkin, karena Allah itu udah jelas. Dalam setiap kenikmatan yang kita dapatkan harus ada perjuangan yang kita lalui. Jadi ibarat Allah itu menaruh emas, itu tidak mungkin seperti kita jalan-jalan, kemudian kita jatuh, kemudian kita jidat kita natap, emas. Tidak mungkin. Kita jalan-jalan naik motor, kita jatuh nyemplung, biur, minyak. Tidak mungkin juga. Allah naruh emas, naruh minyak, itu pasti di tanah, di dalam tanah yang dalam. Kemudian kalau kita mau ngambilnya itu juga susah banget. Betul. Maka kita harus percaya dan yakin bahwa kegagalan itu adalah bagian dari usaha.
Jadi menjadi seorang pengusaha yang penting kita jangan takut gagal gitu Betul, aja. jangan takut Kalau gagal. kita itu sebelum berusaha udah takut gagal, udah aduh ini gimana kalau saya jalankan, nanti kalau saya gagal gimana, aduh ini nanti kalau saya gagal ini duit kontak, udah usah dipikirin. Yang penting apa? Libatkan Allah dalam setiap usaha kita. Nanti Allah yang akan menjaga usaha kita. Nanti Allah yang menunjukkan jalan usaha kita. Kalaupun kita gagal, kegagalan itu pasti ada hikmahnya. Siap. Pasti ada ilmu, pasti ada pengalaman dari kegagalan itu. Dan dari kegagalan itulah kita nanti akan mencapai keberhasilan. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha, ya harus kuatkan diri bahwa kegagalan itu adalah bagian dari diri seorang pengusaha. Sehingga ketika kita gagal, kita bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi, gitu. Oke, luar biasa. Apa namanya? Ilmunya sangat-sangat Terima luar kasih. biasa ya. Tadi mulai dari bagaimana kita mendapatkan ide, kemudian bagaimana kita mendapatkan modal, mengelola keuangan, sampai harus mental harus kuat untuk menghadapi kegagalan. Kita sudah banyak dapat ilmu dari Pak Mr. Sim ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mr. Sim ya, Sama-sama Bang Lian. memberikan sharing kepada pemirsa. Semoga nanti siswa-siswa SMK Negeri 1 Purno setelah lulus dari sekolah ini bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses ya. Amin. Dan tentunya bisa membuat negara kita jadi negara yang makmur ya, karena banyak pengusaha-pengusaha yang sejahtera begitu ya. Betul. Oke. Siap. Sudah cukup ya Pak Rohim? Sudah cukup. Ada mungkin pesan untuk siswa kita? Iya, satu terakhir ya. Iya Pak. Anak-anakku, kalian jangan takut jadi pengusaha. Oke. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kamu jadi karyawan, gaji kamu, harta kamu dibatasi oleh bosmu. Tapi kalau kamu jadi pengusaha, hartamu, uangmu, kekayaanmu, kamu sendiri yang menentukan. Maka siapkan dirimu, siapkan mentalmu, jadi pengusaha sukses masa depan. Amin. Oke, kita tutup podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya host Pangundian Sinaga mengucapkan terima kasih, dan kru yang bertugas Andika, terima kasih Pak Utomo sebagai penonton yang setia mensiarkan podcast kita. Sampai jumpa di tema selanjutnya. Oke, sampai jumpa.